Halo guys, balik lagi bersama saya di podcast yang gak seberapa ini, tapi ya. Itu dia. Itu dia ya. Ini kita kedatangan tamu ya. Halo Mas, perkenal nih. Siapa Halo, nih? Ayung. Mas Ayung. Ayung Wayudi. Mas Ayung ini sudah pro ya di pengalaman pendakian bertahun-tahun. Mungkin bisa diceritakan Mas Ayung, pendakian mulai tahun berapa? Kalau dibilang pro, sebenarnya nggak pro banget ya aku. Minta maaf Suhu. Zawin, Firsa, Bung Firsa. Nggak selama itu, baru di tahun 2018. Jadi kurang lebih udah 8 tahun. 8 tahun ini. 8 tahun. Mulai 8 tahun melakukan pendakian ya. Nggak selama itu, baru di tahun 2018. Jadi kurang lebih udah 8 tahun. 8 tahun ini. 8 tahun. Mulai 8 tahun melakukan pendakian ya. Kira-kira saat melakukan pendakian ini ada pengalaman horor kah atau cerita apa gitu? Pengalaman horor ada lumayan sih. Lumayan. Cuman aku ada yang gong. Apa itu? Bisa diceritakan ini? Jadi waktu itu aku naik di Gunung Argopuro tahun antara 2021 atau 2022 gitu. Waktu Covid waktu itu. Waktu sepi-sepinya gunung. Jadi gunung tuh semuanya tutup. Lah Argopuro ini buka. Lintas waktu itu. Jadi aku melakukan pendakian itu cuma 3 orang. Aku, Kentung sama Ridwan, temanku ini. Nah, waktu itu sepi, emang beneran nggak ada rombongan sama sekali. Nggak terlalu sekali ya? Nggak ada. Jadi aku tanya orang base camp itu emang nggak ada. Hari ini dan hari kemarin itu nggak ada yang naik. Udahlah kita naik bertiga, dan kebetulan ya udah proper semua atau naik trekking sampai di Cikasur kita camp. Camp pertama di Cikasur. Nggak ada tenda sama sekali, nggak ada tenda. Cuman tendaku aja di tengah-tengah sabana ada pohon, nah di situ tenda. Oke. Camp makan seperti biasa. Karena capek, kita tidur. Jam 9-an pokoknya tidur. Nah, waktu tidur udah lelap, udah pules banget tidur karena capek ya. Ada yang gini kepalaku. Jadi tenda itu kan segitiga. Iya. Ridwan sebelah sini, Kentung di tengah, aku di pinggir. Jadi segitiga pas di ujung kepalaku itu pas di ujungnya ini apa? Ujung tenda. Iya. Lah posisiku kan tidur gini ya, pakai SB gitu. Ada yang gini. 3 kali. 3 kali. Wih. Sontak bangun aku. Cuk, opo iku cuk ngono. Terus Pertama kali kan aku bangun kaget, semuanya bangun kan. Iya. Panik. Pertama kali yang tak dengar suara. Ya apa sih? Babi cuk ternyata. babi deh. Dasku disundul babi anjing gitu deh. Enak-enak tidur, capek. Iya, terus. Disundul babi. Babi yo. Mungkin itu jangan diajak bermain itu mungkin. Jangan diajak bermain. Aku gak expect lah ada babi. Lupa ya emang habitatnya mereka ya. Ada ya babi, merak, macan dan lain sebagainya kan di Argopuro. Lah itu aku lupa. Karena sampah itu tak taruh depan. Itu makanya itu mengundang babi. Jadi babi hewan-hewan itu bisa berkumpul karena ada makanan. Ada makanan. Terus. Dan kita habis masak kita taruh depan semua sampah-sampah, nesting. Terus makanan kan sisa-sisa itu belum kita cuci karena nyucinya kan di Sungai Kolbu waktu itu. Jadi kita taruh depan, kita cuci besok. Pikirnya gitu, ternyata ngundang babi ya dia. B2 itu tadi. Bagas, sumpah Bagas itu asu. Bagas namanya itu. Loh kan babi di gunung namanya Bagas. Babi ganas. Ya jangan salah artikan ya. Itu Bagas itu singkatannya babi ganas kalau di gunung ya. Kalau ya, babi ya. yang dipakai buat makan, yang diternakan itu namanya Ica. Ica. Singkat apa itu? Singkatannya Ica itu. Loh nggak ada singkatan, emang namanya Ica. Ica ya. Loh kalau warga TikTok itu tahu semua. Tahu semua ya. Kalau itu ya.
babi gunung, babi liar itu bagas. Bagas. Tapi kalau babi yang dikonsumsi itu namanya Ica. Namanya Ica. Kalau Menarik bagas sekali itu ya. babi ganas Babi singkatannya. ganas. Kalau Ica itu karena ada satu postingan nggak di Facebook waktu itu dulu banget itu ada di pick up terbuka itu, Iya, iya, lah iya. itu bawa babi, lah itu ada namanya Ica. Namanya Ica ya. Ica. Kayak waktu zaman kalau kita kurban. Iya, iya. Sapi-sapi kan ada nama-namanya. Iya, namanya, Lah, iya. itu babi, itu namanya Ica. Namanya Lah, Ica, ya? itu melekat di orang-orang Indonesia. Sampai Ica, sekarang ini ya? Sampai sekarang. Oke, terus pengalaman horor apa lagi Mas? Yang menurut sampean gong banget itu. Pengalaman horor itu Bagas, tetap di Bagas, di Lembah Lengkean Arjuno, dia Sumber Brantas itu aku ya pernah. Pernah? Apa itu Mas? Ya Bagas juga. Bakas juga. Muter-muter di tenda waktu. Untungnya nggak sampai masuk. Gak sampai masuk. Cuman lari-lari tenda nih. Bagas. Bagas kamu ini ngapain Bagas. Cuman kalau yang horor beneran ada beberapa. Apa itu Mas? Yang horor beneran. Horor beneran itu sebenarnya bukan di aku yang ngerasain, tapi di temenku. Iya, temen sampean. Iya. Jadi waktu kita ke Lawu, Iya. itu sama beberapa temenku kan ada enam orang kalau 6 nggak orang salah. ya? enam atau 7 orang itu. Posisi kakiku udah sakit, apa namanya, lututku kena kan, sakit, jadi bawa carrier sakit masalah. Nah, carrierku dibantuin sama temanku, dibawain. Iya. Aku bawa carrier yang kecil, oke nggak apa-apa, tapi tetap sakit. Itu posisi berhenti kan, lah anak-anak tak suruh duluan. Wis, kalau sih, kok tak susul ngono, ngejar jam karena si Maxi itu jam 10. Jam 10. Jam 10. Wis nango base camp dhisik, kok sampai base camp. Iki apa jenenge? Cek foto. Cek on. Biar KTP-nya bisa diambil, Oh, biar iya, kita iya. nggak nunggu 1 hari lagi kan. Iya. Terus. Tuh, anak-anak suruh duluan lah. Aku tinggal bertiga, aku, temanku, sama temanku satu lagi, namanya Rama. Iya, Rama. Tuh. Nah, Rama kan diem aja di situ. Lah aku posisi sakit, capek ya, mungkin karena mentalku kena ya. Iya. Karena wis include semuanya. Iya. Agak emosi aku terlihat. Wis Ram, udah lu sih, susulan arek-arek ngono. Karena itu cuman selang semenit, jalan semenit. Jadi anak-anak jalan 1 menit, terus Rama tak suruh nyamperin anak-anak. Tapi posisinya malam. Iya, malam. Terus. Jam berapa? Jam 8, jam 9 lah. Pokoknya mepet jam 10. Makanya suruh cepat teman-teman. Wis, dia jalan, nggak lama, aku dengar teriakan. Ya apa teriakan ini? Oh ya? Gak. Tancuk. Terus. Teriakan dia bilang, "Woi Mas Den." Oh iya. Teriak ini yo. Dalane nang ndi ngono? Kiri tak kanan. 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 Set. Tak pikir, oh mungkin nggak kelihatan jalan wis lah. Waktu di base camp, dia nggak cerita, aku nggak tanya, dia nggak cerita karena aku nggak tahu kan. Orang base camp pertama kali lihat temenku sing dateng, dia bilang, "Loh Mas, sampean kok isok mudun? Sampean kok isok mudun?" Iya, itu iya sih. Es aneh kan? Iya, aneh. Iya. Sampean kok isok mudun? Ya dijawab polos dengan temanku, "Iya Mas, ngejar iki apa tutupnya sampean jam 10." Terus? Terus temanku bilang, "Mas, temanku ono sing kaki sakit, bisa nggak ojek di pos 1?" Orang base camp nggak berani. Nggak berani? Nggak berani aku Mas, nggak boleh trekking malam di sini. Habis maghrib nggak boleh trekking, menurut bahaya. Nggak tahu bahayanya apa ya. Aduh Mas, ya apa yo? Wes Mas, lek sampai jam 11 temanku nggak datang, motornya sampai tak pinjem aja, tak jemput dewe. Tuh. Nah, ternyata aku paling belakang ya. Aku datang sebelum jam 11, jam 10.30, setengah 11 itu start.
Man. Nah, habis cerita itu, Rama bilang, aku lo mau kaget jalan. Jadi jalannya itu gelap, semua akar tumbuhan-tumbuhan gitu, akar belukar apa sih, rerumputan apa sih namanya, pokok alas lah. Ya, gitu. Jadi nggak ada jalur. Iya. Nah, dia teriak, Mas Dan, ini belok kiri apa belok kanan? Itu karena nggak kelihatan. Baru temanku ini si Dan ini ngomong kanan, baru kelihatan jalurnya. Oh gitu. Wih, Coba lah itu dia jalan sendiri, mungkin ke kiri. Iya. Bilang karena pantangannya di Gunung Lawu waktu itu via Candi Cetop. Itu nggak boleh trekking malam. Mistis ya berarti Candi. Cuman kalau dari aku nggak aman. Kan tergantung kalau dan ibadah ya. Tergantung amal ibadah, tapi tergantung mindset aja sih. Soalnya aku melakukan pendakian beberapa kali ya ada horor-horornya, cuman ya nggak sampai mengganggu banget. Nyasar, bukan nyasar ya, diputerin di satu tempat juga pernah. Tuh. Cuman ya nggak tahu lagi ya. Kalau bilang sesuai fakta, trekking harusnya itu 45 menit turun sampai base camp aku, ternyata ditempuh waktu 2 jam. 2 jam mungkin. 2 jam. Kalau mau bilang itu mindset, kelelahan atau apa, ya bisa jadi, tapi faktanya waktunya segitu. Dan itu aku jalan. Aneh. Itu di mana itu? Itu waktu di Buta aku. Di Buta itu waktu. Buta pertama kali. Oh, pertama kali di Buta itu. Iya. Wih. Tapi jangan salah, meskipun Buta horor, aku udah 9 kali sana. 9 kali sana, wih. View-nya bagus, cakep, Keren. Jadi mungkin masnya kalau mau ke Buta bisa bareng sama saya. Bisa bersama saya? Ya. Ya oke, pastilah. Spot-spotnya aku tahu semua, Mas. Sumber yang bisa boleh mandi, sumber air kehidupan. Masnya nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada 3 sumber di puncak iya? itu. Ya. Ada gua yang buat apa namanya? Buat apa? Penyembahan. Bukan penyembahan ya? Apa kayak ibadah? Pesugihan. Itu ada gua yang buat pesugihan. Itu di daerah puncak. Tahu? Nggak tahu. Pernah membudak tapi. Pernah ke Buta tapi nggak pernah sampai yang explore yang sebegitunya. Nah itu, aku tahu tempatnya. Terus tempat view pohon-pohon cemara yang tinggi-tinggi itu ada. Di mana itu, Mas? Jadi nggak pasti di sebelah mananya? Kalau dari puncak itu kamu lurus melewati arah yang ke jalur Gunung Kawi. Oh. Ada di situ. Di situ ada beberapa petilasan-petilasan juga. Oh. Ada petilasan yang paling bagus itu petilasan apa gitu. Pokoknya ada tulisannya dilarang memotret aku. Terus sampein potret? Enggak, saya video. Saya video. Gak tahu mungkin masih ya, bener ada. sih, gak oleh motret tapi video bener. Ya video waktu itu. Terus. Dan view-nya kalau ini tips ya buat teman-teman pendakian yang mau ke Buta. Jangan cari sunrise. Kenapa itu? Kadang bagus, kadang jelek. Tapi kalau di sunset the best. Pasti. 8 tahun aku naik gunung, view lautan awan paling cakep Buta. Buta ya? Buta sunset paling bagus. Merinding sebadan-badan waktu itu. Oh, gitu ya. Terus mistisnya di Buta itu apa? Mistisnya di Buta apa ya? Pernah aku waktu itu kesasar yang muter-muter 2 jam itu tadi. Pernah juga dapat auman macan, kayak macan, entah genderuwo, entah apa pokok. Wih, iya. Pertama itu suaranya kayak pet bocor kayak Iya. gitu. Tapi tak dengerin lama-lama kok suaranya tiba-tiba jadi kayak orang ngusir. Kesakitan lah. Bukan kesakitan ya, kayak ya nggak tahu ya itu macan, tapi lakukan macan nggak ada sih di Buta. Entah itu genderuwo atau apa yang kayak mencoba ngusir atau gimana itu. Suara kayak gitu. Lah, dan waktu itu pendakian 4 orang itu semuanya kedengaran. Dengar semua ya? Kedengaran semua. Cuman lah aku ya wis selama aku gak ganggu, ya ngapain kalian ganggu gitu. Tapi Mas Aing itu nyamperin apa enggak itu Pak pada waktu? Enggak, cuma mencari suaranya atau gimana? Oh, enggak. Cuma tak lewatin aja. Cuma lewatin aja. Pokoknya selama dia nggak ganggu, nggak nampak di depan, tetap tak lewatin. Hati-hati.
Cuman kalau diliatin, jujur nggak pernah. Nggak pernah sama Nggak sekali pernah ya. sama sekali. Terus Jadi ya aku lihat kayak podcast yang horor. podcast horor pendakian itu kayak mosok sih ngono lho. Podcast pendakian horor Gunung Buta kayak gini. Podcast pendakian horor Gunung Arjuna via Purwosari. Purwosari kan paling horor kan katanya. Ternyata enggak. Gitu. Tapi mindset itu ya sebenarnya. Mindset orang-orang aja ya sebenarnya. Selama kita jaga badan, jaga ucapan, pokoknya menjaga lah di gunung itu. Kita nggak nyampak, kita nggak kan gini. Kita di gunung itu bertamu. Itu kan bukan rumah kita ya. Kita bertamu ke gunung, kita menginap di situ ya setidaknya kita harus sopan. Mereka penunggu situ pasti juga sopan ke kita. Nah kalau misalnya kamu naik udah nggak sopan, entah kamu bawa jimat, entah kamu lagi mens, entah kamu lagi mengolok-ngolok tempat itu seperti jancuk gunung tae iki jalure kok ngene ngono kari pegelai. Nah kayak gitu kan menghina kan ya. Lah kalau kamu sebagai orang yang punya gunung, kamu yang punya rumah, marah nggak? Pasti marah. Kamu dengar marah kan? Iya pasti marah. Itu yang menyebabkan orang-orang bisa hilang di gunung, bisa kena sesuatu yang horor di gunung, mungkin karena itu. Kan kita nggak tahu lagi ya. Kita nyemet rokok dulu ya guys ya. Oh iya Mas Yung, katanya ini nggak tahu ya ini mitos atau fakta ya. Orang mens itu sebenarnya boleh nggak sih naik gunung? Sebenarnya boleh, tapi nggak boleh buang pembalutnya di gunung. Itu aja. Oh nggak boleh buang pembalutnya di gunung. Kan itu darah kotor. Dan kalau menurut agama Islam ya, darah orang mens itu kan kotor, darah kotor kan itu. Tapi itu disukai dengan makhluk itu ya. Jadi kalau kamu nyampah di situ, buang pembalutnya di situ, yang masih kotor, masih ada darahnya ya, bisa jadi kamu disukai penunggu situ atau bisa disasarin juga. Bisa juga penunggunya marah karena kan wis ngotori tempat. Berarti itu mitos sebenarnya ya kalau tergantung ini sih. Kitanya orangnya aja sih. orangnya aja ya. Pokoknya selama kamu selama kamu nggak menyampah di gunung, kalau kamu jaga sopan santun aman. Jadi meskipun kalau orang banyak kan yang bilang kan orang mens naik gunung tiba-tiba lemes, tiba-tiba badannya pusing atau apa. Iya. Ya karena dia mens, bukan karena setan, karena mens. Mens itu kan kamu ngeluarin darah. Iya, pasti kan nanti kan ada orang menyangkut pautkan karena aku mens. Aku diganggu. Ya, aku diganggu makhluk mens. Pasti ya kan. Mindset itu. Itu mindset itu ya. Nggak boleh kayak gitu. Wes, nggak usah di gunung. Di Surabaya aja loh. Cewekmu misalnya kamu punya cewek ya, temenmu ya lagi mens. Day one. Bahannya kan lemes, pasti. Ya karena mens, apalagi kamu mens ditambahi dengan naik gunung, pasti pasti lelahnya ekstrim gitu loh. Itu buat yang mens itu ya, mindsetnya dikurangin, pikiran jelek-jelek nanti pasti kalian kalau mikir jelek-jelek nanti pasti kebawa sampai ke puncak maupun ke base camp. Jangan buat teman-teman ya. Pokoknya kalau di gunung itu mindset harus positif lah, jangan negatif. Apalagi kita naik gunung kan kita kan sebenarnya kan mencari ketenangan kan ya. Mencari ketenangan, mencari keindahan alam. Jadi jangan berpikiran jelek-jelek lah tentang gunung. Apapun itu. Terus balik lagi ke Buta ini. Soalnya saya pernah ke Buta, Mas. Pernah ke Buta yang katanya hutan lumutnya itu, Mas. Hutan lumutnya itu memang benar-benar serem apa enggak sih? Soalnya saya ke Buta itu ya pernah mencium aroma kayak melati gitu. Setiap perjalanan di hutan lumutnya. Melati? Bau melati lah. Bau melati beneran? Iya. Tapi kalau setauku 9 kali ke sana nggak ada melati sih. Padang melati? Nggak ada bunga melati kalau di Kuta. Cuman kalau bau-bauan, entah itu sebenarnya bau yang mirip dan akhirnya karena kamu negatif ya, pikiranmu negatif akhirnya mengarah ke sana. Atau gimana aku yang nggak tahu, cuman sebenarnya nggak ada. Ya. Dan aku pernah naik
di Buta malam lewat hutan lumut itu after Isya jam 7 jam 8 aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Aman aja. Oh, selama kita jaga sikap sih nggak masalah sih. Oh gitu ya. Dan kalau di Buta banyak orang yang bilang aku nyasar deh ning hutan lumut iki gak mari-mari. Itu sebenarnya salah. Salah ya. Karena emang panjang dan trekkingnya itu landai. Jadi kamu berangkat, kamu pulang, kamu naik atau kamu turun itu sama. Pasti Estimasinya sama. bosen kan ya orang ya, kok ngajak nyampe gitu ya. Yang bikin orang merasa itu dia nyasar atau muter-muter karena suasananya sama. Hutan lumut itu. Terus kan hutan lumut ya suasananya gitu terus kan, hutan lumut Elevasi tertutup ya, tertutup. nggak ada cahaya atau apa gitu, kayak nggak bisa lihat bulan gitu kan ya. Nggak bisa. Dan sering hujan biasanya kalau hutan lumut itu. Oh ya? Kabut-kabut, itu gerimis-gerimis itu loh. Itu yang bikin mistis sebenarnya mas. Ya orang-orang mengaitkan ke sana. Ya, Tapi pasti sebenarnya itu. enggak. Kan ada itu yang di podcast atau apa itu bilang kalau pernah di keto itu apa sebenarnya kan enggak. Mungkin kalau orang-orang yang diliatin kayak gitu ya. Sebenarnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu kan emang beneran tak kasat mata ya. Iya, emang nggak Kelihatan ada kan ya. Cuman karena mereka orang-orang yang pernah diliatin tuh mungkin sering banget lihat film-film horor, lihat apa podcast-podcast yang berantu, gambar-gambar yang nyeremin-nyeremin lah. Waktu di sana dia takut kayak kok aku lagi ndelok kuntilanak ya apa ya? Kok aku lagi ndelok pocong ya apa ya? Akhirnya kebawa kan. Nah, jadi semuanya itu akhirnya merajuk ke sana. Jadi kamu lihat putih-putih di depan gitu. Apa itu, Cok? Putih-putih, Cok. Ternyata dideketin, ternyata pohon yang kena pantulan cahaya bulan. Itu. Yes, karena mindset kita aja. Tergantung mindset. Bukan karena emang beneran ada gitu. Iya iya Pak. Kecuali kalau kamu mengganggu mungkin bisa. Dia melihatkan itu karena dia kayak kon lapor ning kene kok nyampah gitu loh. Kayak apa ya? Bikin kotoran lah istilahnya ya. Kayak gitulah pokoknya. Aku pernah juga naik pertama kali naik gunung ini Mas ya. Ke Lorokan ini. Oh, 11.000 mdpl. 11.000 mdpl itu sangat tinggi 11.000 itu. Aku tempuh jujur aku 8 tahun belum pernah ke Lorokan. Belum pernah sama sekali. Kuat trekkingnya. 11.000. Itu trekkingnya sangat nanjak sih menurutku. Sangat keren Masnya udah sampai Lorokan. 11.000 jujur aku itu belum. Aku orang Jawa Timur belum pernah. Gunung tertinggi Jawa Timur loh Mas itu Mas. Itu Jawa Timur sih Indonesia. Dunia lah ya. 11.000 mdpl. Pernah ke sana. Waktu malam hari ke sana. Oh, malam-malam. Malam hari. Pada waktu itu kan aku dua temen. 2 orang ini sama saya nih. Nah, pada waktu itu mau berhenti mau minum kan. Mau minum lah. Temenku ini minum nyantai sambil nyemet rokok lah ya. Biar pernapasannya teratur gitu. Nah, terus aku nggak sengaja ngelihat ke kayak pohon-pohon gitu loh. Apa putih-putih ini? Tak kira pocong. Apa itu? Aku bilang gitu kan. Apa itu? Putih-putih itu. Temanku bilang, endi. Iku lho tak sadar. Dia bilang enggak ada. Saya naik. Sampai Lorokan itu naik puncak itu kita bikin tenda, setelah itu camp di sana. Habis itu balik-balik itu saya lewatin lagi. Saya lihat, saya inget-ingetiku tempatnya itu, tempat ini. Saya inget-inget lagi. Terus kita lihat, aku kemarin lihat putih-putih di sini. Gitu. Ada putih-putih di sini. Merindingan loh, guys. Kalian lihat sendiri, merinding ini, guys. Lihat putih-putih di sini, tak inget-inget. Oh iya, ini tempatnya. Tapi ternyata ada apa? Lah, Putih-putih, nggak ada. setelah tak telisik, tak pikir-pikir, kemarin itu bukan pocong nggak mungkin deh. Ternyata daun yang kena cahaya bulan. Daun yang geleber gini, kayak pocong gitu, bentuk kayak pocong gitu. Terus akhirnya kena senter kan Ya kan putih mantul lah. mantul lah itu. Itu mindsetnya itu loh. Harus Akhirnya pocong dirubah. beneran, balik-balik. Oh, kudu ternyata iki. Tapi batinku janco gitu. Tapi aku pernah. Dan kita
pendakian pertama, aku nggak lewat jalur PHP karena dulu nggak sebersih sekarang kan, aku water banget dan jalur PHP itu beneran rimbun, ketutup. Jadi aku nggak tahu kalau ada jalur PHP. Gitu. Dan aku nggak tanya ya ada guys, nggak menyelidiki juga jalan. Habisnya pos 1 arah ke pos 2 itu kalau nggak lewat jalur PHP kan masuk ke hutan. Iya. Lebat banget. Itu waktu sore ya tuh. Sore ada putih-putih di atas. Jadi aku lihat gitu. Langsung gini. Jadi aku lihat kan gini, jalan. Karena takut aku. Takut kayak apa itu putih-putih. Jadi kan pohon rimbun gede-gede, ada putih-putih di atas, jauh. Tapi kelihatan putih. Apa itu Cuk? Udah, singkat cerita, waktu turun lewat situ lagi kan. Tapi siang. Tak pastiin. Ternyata ngerti perpisahan orang-orang bukan perpisahan. Oh, ya antara perpisahan atau pembukaan suatu toko yang biasanya ada banner terus disantolno balon. Semoga sukses pembukaan toko ini ngono. Ngerti? Iya, tahu. Itu jadi ya itu mungkin dia nggak tahu dari kota mana ikut terbang, balonnya heliumnya kan meletus habis kan. Terang turun nih di buta, lah itu nyantol ya pohon-pohon warna putih. Jadi benernya kan tulisannya di sini lah, sing ada baku putih gitu loh. Itu Cuk. Cuk, ternyata resiko bikin gerenong penting sing pakai balon-balonan itu. Resiko buat para pendaki. Bikin orang takut, Cuk. Apalagi orang pas capek ya kan, pas capek terus lihat itu pasti pikir aduh pasti merunduk terus kan lihatnya. Padahal kan. banner. Cuk. Tapi anjan itu sih. Di dunia pendakian itu ada lucunya, ada horornya ya. Pasti. Semuanya kayak gitu. Jadi banyak lah cerita gitu loh. Jadi kalau buat orang-orang yang belum pernah mendaki, kalian bisa cobain mendaki. Sekali aja. Sekali mendaki tapi dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai dengan orang yang salah. Tapi itu kalau kamu dengan orang-orang yang tepat, kamu pasti merasakan candunya naik gunung. Tapi kalau orang yang salah, mungkin orangnya egois, mungkin orangnya nggak proper atau gimana, dan akhirnya bikin kamu terbebani ya di gunung itu, kamu pasti kapok, nggak mau naik gunung lagi. Tapi kalau orangnya pas, orang-orang yang bener-bener yang proper lah. Kalau bisa orang yang punya ilmu gunung, yang udah sering naik gunung, pasti kamu dapat candunya. Ya apalagi kan setiap perjalanan kan lama ya kan, pasti kita membutuhkan banyak tenaga juga ya kan, stamina. Pasti. Ya itu perlu ya. Kalau kata orang-orang, kalau kamu mau tahu sifat asli temenmu, ajak dia mendaki. Mendaki ya? Itu kelihatan semua sifat aslinya. Ada yang egois, ada yang memang benar-benar perhatian, ada yang benar-benar bantu, suka menolong kayak gitu. Ada yang pelit, ada yang suka bohong, banyak. Kebaca semua. Baca semua ya? Baca semua. Jadi kalau orang-orang yang egois, terus kan pasti ada yang capek-capek toh, berhenti, dan kalau yang kuat ikut berhenti kan akhirnya motong waktu toh. Gitu, ya. Kalau dia egois pasti dia langsung naik. Langsung naik. Naik kayak. Enggak ngereken temen ya. Iya. Padahal bawa tenda yang capek. Yang capek yang bawa tenda. Jadi asik. Sampai kem ya tolak-toleh. Jancuk bangsat. Minum yang bawa yang capek. Dia nggak bawa apa-apa sampai sana kehausan. Buat apa? Cuk. Ya itu buat kalian ya yang mau mendaki, yang pemula lah intinya, yang mau mendaki itu setidaknya ajak temen yang proper lah. Proper yang tahu dunia pendakian, yang tahu jalur juga, yang tahu pernah ke sana lah intinya. Itu sih. Kalau bisa mulai di gunung-gunung yang pendek dulu. Gunung-gunung 1000-an itu bisa. Ya. Nggak apa-apa. Orang-orang hujat, "Mosok dek Gunung Sewe ngecamp." Loh nggak apa-apa. Cobain dulu sensasinya ngecamp kayak gimana. Itu. Soalnya kalian nggak bisa
manfaatin teknologi di sana. Jadi ya beneran pure survival ya. Nah, bener. Alam loh. Ngapain bawa tenda, ngapain bawa logistik. Alam mah survival, Bos. Survival Survival ya lu kate. Survival itu. Dengerin tuh teman-teman ya. Enggak, tapi beneran kalian harus proper sih. Dan sebelum naik gunung kalian harus latihan. Ya mungkin lari dulu atau jalan kecil-kecil gitu. Nah, 5 kilo. Jadi selama seminggu sebelum pendakian atau mungkin sebulan sebelum pendakian kalian olahraga tipis-tipis dulu aja. Biar kakinya nggak kaget. nah, benar itu kata Mas Ayu ini. Oh ya, untuk ini Mas Ayu. Apa nih? Selanjutnya, ini Mas Ayu ini mau menaklukkan gunung apa lagi nih? Bukan menaklukkan sih, lebih tepatnya mau merasakan gunung apa lagi nih? Kalau gunung, aku sebenarnya gunung yang bagus dengan view yang bagus ya. View yang bagus, trekking yang nggak seberapa berat itu gunung-gunung di Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sebenarnya pengen banget ke sana karena aku 8 tahun naik gunung kebanyakan ada di Jawa Timur. Karena aku bekerja ya, jadi liburku nggak bisa lama gitu. Jadi kebanyakan gunung di Jawa Timur. Nah, aku pengennya itu menaklukkan gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Mungkin Sumbing, Sindoro, Merbabu gitu. Terus Jawa Barat aku pengen banget ke Ciremai. Ciremai. Pasti Bagus. seru itu, Mas. Bagus. Ciremai, Salak. Terus kalau Seven Summit aku pengennya ke Rinjani sama Kerinci. Rinjani, Kerinci, Latimojong. Binaya. Cemual dong. Itu. Ya. Pokok yang pertama pengenku Rinjani. Kok Rinjani apa? Kerinci. Kedua Latimojong. Rinjani 3. Rinjani besok-besok nggak apa-apa. Tetap buka Rinjani. Bener. Nggak seberapa ekstrim soalnya Rinjani. Ya. Karena emang banyak pendaki di situ. Tapi kalau Kerinci ekstrimnya dia elevasinya tinggi, MDPL-nya tinggi, elevasinya tinggi dan habitat asli harimau Sumatera. Di sana ada ya? Sana. Tuh, kalau Latimojong itu juga habitat asli apa ya? Macan hitam kalau macan coret. Bukan macan tutul atau apa ya, lupa aku. Pokok habitat hewan, cuman hutan lumutnya the best. The best ya? Bagus. Sama kayak buta? Enggak. Oh, jauh. Jauh. Kalau trek terpanjang Pulau Jawa udah pernah, Argopuro pernah ya? Itu. Berapa kali? 2 kali, sekali lintas, sekali Bermi via Bermi cuman gagal. Cuma gagal ya? Baru kemarin, November awal kalau nggak salah ke sana. Itu gagalnya karena apa itu? Karena cuaca ekstrim. Full hujan dan aku ternyata aku nggak tahu ini boleh ditayangin apa enggak ya. Ternyata base camp dari Baderan sama Bermi itu ada crash lah. Aku nggak tahu masalah apa ya, mungkin karena bisnis ya. Iya. Itu jadi jalurnya beda. Nggak seperti jalurku yang waktu aku lintas. Waktu aku turunnya dari Baderan Bermi itu beda jalurnya. Nah, missku di situ. Aku nggak cari tahu di situ. Aku pede-pede aja naik, jalurnya kayak kemarin gitu. Aku kan harus tahu. Ternyata beda. Jalurnya lebih sulit, lebih teknikal dan full hujan aku. Full hujan, partnerku ini hipo juga. Jadi dia baru pertama dua kali naik gunung. Pertama Ijen juga naik juga ya. Yang kedua langsung aku ajak Argo. Ijen itu wisata, Mas. Ijen itu wisata, bukan gunung wisata itu. Yang kedua tak ajak ke Argopuro gitu. Nah, ternyata dia kehujanan, capek, hipo itu ya. Kok dingin harus diam aja aku. Aduh, hipo nih orang Jo. Ya wes akhirnya aku buka tenda di pertengahan trek. Kurang 200 mdpl sampai ke Danau Taman Hidup aku kata. Itu eman ya sebenarnya. Tapi ya gimana lagi ya kan? Estimasi cuman setengah jam sampai 1 jam. Cuman ya gimana, kondisi cuaca nggak mendukung, udah malam juga, udah gelap. Ya wes kita bikin tenda di situ, kita istirahat. Untungnya masih selamat ya anak orang. Itu cewek masalahnya Kak. Ngomong apa kau ke papanya nanti? Bener juga, iya. Tapi hebatnya dia nggak kapok. Dia ngajakin aku. Keren. Cuman dia tak ajak TikTok dulu lah. Dia berani mencoba ya. Iya. Coba untuk melakukan hal lagi. Ya itu, kalau kamu dapat partner yang pas, partner yang emang benar-benar tahu ya,
ya Pasti kamu nggak dia- bakal kapok. iya, pasti Coba dia kalau pingin. temenku ini dapat partner yang ya mungkin egois dan apa nggak tahu apa-apa lah tentang gunung. Ya mungkin dia bisa hipo dan meninggoy. Iya sih. Bisa. Benar, benar, benar. Dalam penanganan hipo itu sebenarnya simple, tapi kalau kamu nggak tahu caranya, ya bisa hilang. Iya sih. Karena nyawa orang bisa hilang gitu. Iya, benar. Oh, Kan iya. kebanyakan orang meninggal di gunung itu karena pertama hipotermia, kedua tersasar. Kalau kehabisan logistik jarang banget. Dan kesasar, misalnya dia kesasar di hutan pun, itu meninggalnya bukan karena kelaparan, karena hipotermia juga. Oh, itu. Iya. Kebanyakan orang meninggal di gunung karena itu hipotermia. Ada sih yang jatuh dari jurang, ada sih. Oh. Ya itu. Cuman jarang banget. Oh. Kebanyakan ya itu. Hipo sama kesasar. Kesasar pun ya jatuhnya hipo. Oh, ngomong-ngomong, oh iya ngomong soal hipo ini tadi ya. Apa penyebab orang terkena hipo? Pertama, kelelahan. Kelelahan. Kedua, kehujanan. Kelelahan terus kena hujan. Kan pasti apa namanya? Fisiknya kita kan turun toh. Iya, iya. Jadi dia bisa kedinginan. Terus pasti berhenti. Kalau berhenti, kita naik gunung, kita berhenti, istirahat, nggak gerak, itu kan akhirnya menjadi dingin toh. Badan nggak panas lagi. Iya. Nah, itu nggak boleh. Itu harus tetap gerak. Kalau emang udah nggak memungkinkan, ya udah. Solusi terakhir bikin tenda di situ. Kalau untuk penanganan, kalian jaga-jaga ya. Kalau emergensinya, kamu wajib bawa blanket thermal, sama itu hand warmer, food warmer, bawa kompor kalau bisa, karena itu bisa bikin api kan di situ. Jangan bikin api unggun, Iya. karena itu bahaya, bisa bikin hutan kebakaran. Jadi pakai kompor aja nggak apa-apa. Kayak itu. Dan wajib banget kalau misalnya mendaki, wajib banget bawa matras sama SB. Matras, SB, jaket itu pasti. Karena meskipun kita di dalam tenda, tapi kalau kita nggak pakai matras, nggak pakai SB, meskipun cuma pakai jaket, itu dingin. Pasti dingin ya? Pasti dingin. Aku udah pernah ngalamin itu. Teman-temanku, aku bawa semuanya. Oh. Bawa lengkap. Satu tenda, aku bawa tenda kapasitas 4, aku bikin 2 orang. Cuma 2 orang toh. Nah, temanku ini mungkin, aku nggak tahu ya, dia sosokan jadi kayak pendaki lawas. Iya, iya. Setelan, apa namanya, Planelan. bawa daypack, Heeh. nggak bawa matras, nggak bawa jaket, nggak bawa sleeping bag. Sampai camp malam kedinginan. Nah, aku dengan rasa kemanusiaan tak kasihkan lah. Matrasku ya gawein ambek jaketku. Aku cuman masuk di SB. Dingin cuk ternyata. Jadi aku di SB tuh nggak pakai jaket, cuman pakai kaos sama celana, kaos kaki, masuk SB. Tapi kan tenda ini kan dia bahannya Tipis. tipis kan, dan dia nyatu sama tanah kan, Oh, nempel. iya, Lah itu kan benar. dinginnya kan nyalur. Iya. Lah itu ingin ternyata. Dan akhirnya aku nggak muncak. Nggak muncak ya, Mbak? Nggak muncak karena satu orang itu. Tapi orang itu nggak kedinginan. Karena pakai apa jaket sama ini kok matrasku, dia muncak. Aku ditinggal. Tinggal sendirian ya, Mbak? Tinggal sendirian. Parah sih. Tuh. Parah. Cuman ya wes lah nggak apa-apa, puncak nggak kemana kok. Iya, iya, benar. Tapi kata-kata puncak nggak kemana itu sebenarnya kurang, Menarik. bukan kurang menarik, kurang apa ya? Ada minusnya juga, karena bener puncak nggak kemana. Momen. Bukan. Tapi gunungnya bisa tutup kayak Semeru, nggak buka-buka sampai sekarang. Ah, iya sih, iya, Betul. iya. Benar. Jadi buat orang-orang yang mungkin gagal di pendakian sebelum Semeru tutup ya dulu, mungkin waktu di Lembah Mati, Kalimati, di Kalimati kedinginan nggak jadi puncak atau wes capek atau gimana, terus akhirnya besok puncak nggak kemana, ya akhirnya menyesal. Iya, benar. Tutup sampai sekarang nggak buka-buka, ya mungkin akan terjadi seperti di Gunung Merapi ya, nggak buka lagi sampai sekarang. Sebenarnya itu juga momen sih sebenarnya. Ya, tuh. Itu sih. Pokok temukan teman pendakian yang sefrekuensi dulu yang cocok lah. Jangan sampai salah kalau untuk awal pendakian gitu. Cuman kalau udah beberapa kali, kalau udah tahu kayak gitu kan setidaknya kamu udah punya ilmunya. Nah, benar. Nah, buat teman-teman ini ya yang mau melakukan
pendakian ini ya kan, mau lawan pendakian, ya bener emang puncak nggak kemana, tapi momen saat kalian ingin capai puncak ini, gimana caranya harus tercapai, tapi ya itu tadi ya, harus dengan orang yang tepat ya. Harus dengan orang yang tepat. Minimal kalau emang nggak punya temen yang benar-benar apa namanya pernah naik gunung, benar-benar introvert nih kamu nggak punya temenmu ya teman-teman kota-kota aja, main di kota-kota aja. Biasanya cewek sih kayak gitu. Nggak apa-apa kamu ikut open trip, cuman open tripnya jangan yang abal-abal. Yang terpercaya ya. Emang bener-bener yang terpercaya, open trip lama gitu, yang bener-bener proper lah. Iya benar, harus sih itu. Jangan kalau lihat open trip jangan lihat murahnya. Nah meskipun mahal nggak apa-apa ya. Lihat kan? dia benefitnya dapat apa aja. Betul itu. Betul Mahal nggak teman-teman. apa-apa, yang penting selamat gitu. Nah jangan tergiur dengan harga murah di open trip ya. Karena itu ya siapa tahu ya kan kita nggak ngarani juga, nggak memfitnah atau menyudutkan open trip itu ya kan. Siapa tahu nanti open trip itu nanti ada nggak bertanggung jawab, terus mementingkan diri sendiri atau mementingkan uangnya ya kan. Kan kita nggak. Itu banyak kasusnya itu. Mahal-mahal sewa open trip ternyata cuman ngajakin panitia naik gunung gratis kayak gitu. Oh aku pernah tahu itu, pernah muncul di FYP, itu viral tuh kayaknya mas. Banyak kayak gitu. Ya, itu rame sih itu. Soalnya nggak sedikit open trip yang punya kasus kayak gitu. Banyak. Banyak ya. Tapi yang bawa lari uang aja banyak. Nah naik itu gitu. yang bikin apa namanya? Bikin orang nggak percaya lagi sama open trip ya itu tadi. Ya itu pernah seliweran di FYP sih itu. Rame sih, tapi ada open trip yang nggak mengakui gitu kalau mereka seperti itu. Kesalahan, dia membuat kesalahan, kalau diakuin hilang dong uangnya, bisnisnya dia hilang dong dulu. Iya benar. Jadi ya mungkin dia pura-pura membela diri ya, membela diri pasti. Tapi kalau misalnya aku punya open trip dan aku lihat video kayak gitu, ya aku biasa aja, karena aku merasa nggak salah. Tapi kalau orang yang mungkin nge-state video itu dan merasa open trip gini dikaitkan semuanya kayak gitu, ya berarti kamu ada masalah dong sama video itu. Gitu bener itu, jangan tersinggung. Kalau emang nggak salah, ngapain kamu merasa? Gitu apalagi buat video klarifikasi atau mengolok-olokkan yang bikin video tadi ya kan. Nah itu tadi sih sebenarnya. Oh ya, ini terakhir nih Mas Ayu. Ini pesan dan kesannya buat para pendaki ini apa ini kira-kira? Pesan dan kesan buat para pendaki, jangan sampai kapok naik gunung. Karena masih ada banyak gunung di Indonesia yang bagus-bagus view-nya yang harus dijelajahi, apalagi gunung-gunung di luar. Nah, ya, kalau udah pro banget, wajib banget buat ke Kilimanjaro atau di Everest. Cakep view-nya, keren. Di Jepang, gunung-gunung Jepang itu juga bagus. Gunung Jepang, gunung Malaysia itu bagus. Banyak sebenarnya. Banyak ya. Apa ya? Harus mempersiapkan diri. Sebelum mendaki gunung harus mempersiapkan diri. Olahraga kecil-kecilan aja. Nah, itu. Harus wajib itu. Jangan mendadak. Kalau emang fisikmu kamu tiap hari nge-gym, kamu tiap hari lari, tiba-tiba diajak, "Ayo naik gunung, gas." Nggak apa-apa. Emang udah proper badannya. Tapi kalau kamu cuman tiap hari rebahan, tiap hari kerja kantor yang cuman duduk di belakang meja, pulang rebahan, nggak ada olahraga, jangan. Apalagi untuk orang-orang gendut. Nah, tuh. Ya, akan merepotkan dirimu sendiri dan teman-temanmu pasti. Sama tim SAR juga, terutama tim SAR ya. Sama tim SAR juga, terutama tim SAR itu merepotkan tim SAR juga itu. Terus kesannya ini apa kesannya ini? Kesan buat teman-teman ini. Kesan itu apa ya contohnya kesan itu? Kesan itu contoh kasih contoh kesan. Nggak kepikiran ini aku. Ini potong naik. Ya bisa. Apa kesan itu apa, Cuk? Ya, kesan itu kayak kan Cuk, memberi kesan yang positif ngono. Apa ya? Apa ya, Cuk? Apa ya? Pesan-pesan itu ya iku mau. Pesane iku kesane. Lah kesan itu ya apa model itu, Cuk? Ya sih lah. Ya udah ya. Nah, ini nanti podcast yang enggak seberapa ini bersama Mas Sayung yang pro pendaki selama 9 tahun ya. Enggak perlu juga Bung Firsa, Benjamin,
Nah, ini buat teman-teman yang mau melakukan pendakian, jangan lupa persiapkan diri kalian, terus olahraga yang cukup, jangan lupa proper barang-barangnya yang lengkap atau yang ya itulah pokoknya. Dan jangan melawan cuaca. Nah, Kalau emang cuaca ekstrim, lagi angin, hujan lebat, petir, jangan dipaksakan apa-apa. yang terakhir jangan lupa izin orang tua. Kalau misalnya nggak boleh sama orang tua, ya udah kita nggak boleh. Mungkin next hari berikutnya atau kapan gitu. Kalau yang yatim kak, Kalau yang yatim, yatim piatu. ayo kita selesai ya. Ya, nah, guys.